Oke. Nah, aku ulang ya. Jadi kalau misalnya cara ngafalinnya itu adalah jiwa SMP, di mana J itu adalah jumlah zat. Jumlah zat itu dia satuannya adalah mol. Nah, lambangnya itu adalah M kecil, tapi kalau satuannya M besar. Contoh, misalnya, atau kalau nggak lambang satuannya mol, lambang satuannya biasanya N kecil, jumlah zat. Biasanya itu dipakainya adalah di kimia. Terus ada intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya itu dia kandela. Lambangnya adalah CD. Kalau kuat arus, dia biasanya lambangnya A. Tapi kalau nggak A, biasanya dia I. Kuat arus. Kalau kuat arus biasanya pakainya di listrik. Nah, kalau suhu, dia biasanya T besar lambangnya. Tapi satuannya adalah K, yaitu Kelvin. Jadi beda ya, ada lambang satuan sama ada lambang besaran. Terus waktu itu lambang besarannya itu adalah T kecil. Lambang satuannya, karena dia second, berarti dia S. Terus ada massa. Massa itu dia lambang besarannya adalah M, lambang satuannya itu adalah kilogram. Kalau panjang, dia lambang satuannya itu bisa banyak, tergantung. Kalau panjang itu biasanya dia lambang besarannya adalah L. Tapi ada juga jarak. Jarak itu sama kayak panjang ya, tapi bedanya kalau panjang itu dia lebih ke arah pengukuran lewat ini, lewat apa? Lewat kayak penggaris dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau jarak, dia pengukuran jalan gitu. Nah, kalau panjang dia satuan internasionalnya adalah meter, lambang satuannya adalah M, ya. Terus kalau lambang besarannya adalah L kecil. Gitu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Ada ya, ngerti ya semua ya untuk besaran pokok ya. Nah, kalau besaran turunan, misalnya contohnya itu seperti ini. Aku share screen. Misalnya seperti ini kalau besaran turunan tuh. Misal, kalau besaran turunan, itu dia, misalnya seperti ini. Kan ada V ya. V itu adalah velocity. Ada V, yaitu velocity, di mana velocity itu adalah kecepatan. The V sama dengan rumus dari kecepatan apa? Ada yang tahu? Jarak bagi waktu. Ya, jarak dibagi sama waktu. Jarak tadi apa aku bilang simbolnya? Simbolnya itu adalah, atau kita tulis gini ya, jarak dibagi sama waktu. Nah, jarak itu dia sama kayak L. Jadi kita bisa tulis jarak itu adalah L dibagi sama T. Nah, L ini kan merupakan besaran pokok.
juga termasuk besaran pokok. Iya kan? Nah, jadi kalau kecepatan itu merupakan turunan dari besaran pokok. Karena dua-duanya rumusnya ya itu dari besaran pokok. Gitu. Nah, ini makanya kita bisa tulis satuannya itu adalah M per S. Kenapa M per S? Karena L itu satuannya adalah meter. T itu satuannya adalah second. Makanya bisa jadinya M per S. Lagi, misalnya apa ya? Percepatan deh. A. Agility. Percepatan. Ada yang tahu rumus percepatan apa? Kecepatan bagi waktu. Delta V per Kan delta T. bagi, iya betul. Delta V bagi delta T. Kecepatan bagi. Delta V per delta T. Nah, tadi delta V itu satuannya adalah meter per second. Ya nggak? Nah, karena dia satuannya meter per second, delta T itu juga satuannya meter per second. Dia S. Berarti kan ibaratnya begini. Berarti ibaratnya meter per second dibagi, meter per second dibagi sama 1 per S. Ya nggak? Kenapa bisa 1 per S? Karena ini, si S ini, kalau misalnya kita, apa namanya, kalau misalnya kita jabarin, nih si S ini, yang bawah, kalau kita jabarin, ini sama aja kayak 1 dikali sama M per S per si S. Kita balik lagi ke nih, ke si aljabar. Gitu, makanya jadinya M per S dibagi sama 1 per S. Nah, karena ini dia sama-sama S-nya di bawah, nih, karena S-nya sama-sama di bawah, jadinya kamu bisa tulis. Atau gini, sorry, aku yang salah. Nah, itu Berarti ini bukan 1 per S ya? Nah, Hah? Amalia, ini ada oret-oretannya yang aku nggak lihat ya. Gimana Hah? lihatnya ini? Maksudnya? Amalia ada Oh, coret-coretannya di situ ya? Nggak kelihatan di sini. emang nggak kelihatan? Enggak, ini cuma lihat besaran pokok aja ya. Apa yang lain pada lihat ya? Kelihatan, Kak. Oh, iya, yeah, kayaknya belum kelihatan ya. Belum. Ini udah belum sih? Bentar. Mana? Kalau Ini udah kalau di belum? HP bisa di zoom, Kak. Udah, Kak. Kalau di HP kelihatan. Iya, ini Oh, udah belum? Udah, Kak. Udah ya? Dimiringin aja. Iya, ini mau aku miringin. Tadi ketutup ininya. Bentar ya, aku benerin dulu deh ininya. Displaynya belum aku ganti. Screen time out-nya. Nah, yang tadi aku bilang, kan delta V per delta T gitu kan. Nah, terus satuannya dari delta V itu adalah meter per second. Ya kan? Nah, dibagi sama delta T. Delta T itu satuannya adalah S, yaitu second. Berarti, ini kamu bisa sama aja tulisnya kayak seperti ini. M per S
dibagi sama S. Nah, karena dibagi sama S, ini bisa dibalikan berarti kalau dibagi sama S. Ya enggak? Iya, Kak, bisa. Ya, dibalik ya. Berarti jadinya M per S dikali sama 1 per S. Nah, karena S-nya di bawah sama-sama ada 2, berarti S kali S jadinya berapa? S kuadrat, Kak. Iya, berarti jadinya M per S kuadrat. Makanya satuan dari si apa namanya kecepatan itu adalah M per S kuadrat. Seperti itu. BTW kalian udah pada dapat bukunya semua kan ya? Sudah. Atau ada yang belum? Udah sampai. Belum, Kak. Oke, Di kalau belum RDF kalian bisa cari di itu ya, bisa cari di apa namanya RBV. ada. Di RBV bisa masuk di RBV. Terus kalian masukin NIM kalian, masukin NIM untuk username-nya atau pakai mahasiswa username-nya, password-nya itu UT Peduli. Atau kalau misalnya kalian udah pakai NIM, password-nya berarti pakai password e-learning kalian. Gitu. Nah, kan tadi berarti udah ya, yang besaran udah. Nah, selain ada besaran pokok sama besaran turunan, itu kan ada satuan. Nah, satuan itu kayak yang tadi, satuan baku sama tidak baku. Nah, satuan baku sama tidak baku itu maksudnya adalah kalau satuan baku itu dia kayak meter, kilogram, dan lain-lain yang sudah pasti. Yang sudah pasti nilainya. Tapi kalau misalnya satuan tidak baku, itu adalah yang tidak pasti. Contoh, jengkal, hasta, terus apa lagi ya? Kaki. Nah, itu termasuk satuan tidak baku. Gitu. Tapi kalau satuan baku itu satuan yang sudah ada di internasional punya, satuan internasional. Nah, biasanya satuan internasional itu ada 2. Satuan internasional itu ada 2. Satuan SI disebutnya. Nah, satuan SI itu ada 2. Yang pertama itu adalah sistem MKS. Di mana MKS itu adalah meter, K-nya itu adalah kilogram, S-nya itu adalah sekon. Betul. Nah, terus selain itu yang kedua itu adalah sistem CGS. Ya, kebalikannya. Kalau meter itu dia satuannya berarti sentimeter, betul. G itu adalah gram. S-nya tetap ya, second itu dia tidak bisa berubah. Second. Nah, kalau di fisika, satuan itu akan selalu diubah ke dalam detik untuk waktu. Jadi kalau misalnya dia tergantung ya, bisa kilometer per jam. Kalau kilometer biasanya sama jam. Kalau meter biasanya sama second. Gitu. Kalau sentimeter biasanya sama gram. Biasanya begitu. Nah, itu seperti itu. Terus ini untuk satuan ya. Jadi ada satuan internasional, yaitu satuan baku sama satuan tidak baku. Yang tadi aku bilang ada hasta, jengkal, terus kaki, seperti itu. Nah, kalau di buku kita nggak dibahas ya, karena itu biasanya dibahasnya di fisika SMP atau SMA. Kalau kita yang penting kita kenal aja sama satuan sama besaran yang ada di fisika.
Oke. Terus habis itu ada dimensi. Nah, dimensi itu yang tadi aku bilang nih, simbol besaran. Gitu. Nah, untuk mengetahui dimensi, kita harus paham dulu sama besaran pokoknya. Oke. Nah, kita harus paham dulu sama besaran pokoknya. Terus ada jumlah zat itu satuannya apa, intensitas cahaya satuannya apa, waktu satuannya apa, terus arus listrik satuannya apa, suhu, massa, sama panjang. Oke, nah ini biasanya dimensi itu kita dapat dari besaran pokok juga, gitu. Nah, kita dapat dari besaran pokok, terus cara nulisnya itu adalah biasanya dimensi yang digunain itu cuma panjang, massa, suhu, sama waktu. Biasanya yang diketahui gitu ya. Nah, panjang ya, panjang itu dimensinya adalah L. Bisa L begini atau L besar. Tergantung. Ada yang nulis L besar, ada yang nulis L kecil. Tapi biasanya di soal-soal itu L kecil. Jangan lupa dikasih kurung kurawal untuk kurung tegak untuk nulis dimensi. Jadi kurung tegak baru dikasih simbolnya, simbol besarannya, dikasih kurung tegak lagi. Gitu. Terus kalau massa berarti M. Massa itu M. M kecil ya, bukan M besar. Tapi ada juga yang nulis M besar, tergantung sih. Jadi tergantung soal sebenarnya, kadang-kadang ada yang tulis M besar. Kalau besar biasanya besar semua sih, kecuali suhu ya. Kalau suhu itu sudah pasti T besar. Karena kalau waktu itu T kecil. Panjang, massa, terus ada waktu. Waktu itu T kecil. Terus waktu T kecil. Terus ada suhu. Suhu itu T besar. Kelihatan. Di komputer saya kelihatan? Kelihatan kok, Kak. Heeh. Suhu itu T besar, terus arus listrik itu I. Arus listrik itu I. Terus jumlah zat itu N. Jumlah zat itu N. Apa lagi ya? Intensitas cahaya itu apa ya? Aku lupa yang intensitas cahaya. J besar Yang bukan? intensitas cahaya aku lupa. Apa? J besar bukan? J besar. Di Google apa ya? Aku lupa soalnya. Intensitas cahaya itu aku lupa dimensinya. Pokoknya dia ada dimensinya, cuma jarang banget digunain yang intensitas cahaya. Itu biasanya dia bakalan digunainnya di
pas kita belajar gelombang cahaya. Cuma kita nggak belajar gelombang cahaya sih, kecuali di fisika dasar. Gitu. Nah, untuk sementara ini dulu ada panjang, massa, suhu, sama waktu. Yang perlu kalian ingat itu aja. Panjang, massa, suhu, sama waktu. Kenapa? Karena biasanya itu yang sering dikeluarkan. Nah, biasanya kalau di soal itu akan ditanya nih, misal dimensinya kecepatan itu apa? Kecepatan itu kan V ya. V-nya rumusnya adalah jarak dibagi sama waktu. Jarak itu dia sama kayak panjang. Berarti dimensinya itu adalah L. L per T-nya itu berarti T kecil kan? Ya enggak? T kecil, oke. Nah, berarti kalau misalnya kita mau tulis ini, perperan ini kita bisa tulis jadi -1. Tapi -1-nya bukan di L ya. -1-nya adalah yang di T. Gitu. Kan ini sama aja dia kayak T pangkat 1 gitu kan. T pangkat 1. Nah, kalau dia di bawah posisinya, kita mau naikin ke atas, dia berubah jadi minus. Berarti jadinya L dikali sama T pangkat -1. Gitu. Nah, berarti dimensinya seperti ini. Coba dikeluarin dulu aja dan siapa tahu error punyamu. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk kecepatan dimensinya seperti ini. Bisa juga ditulis L besar dikali sama T besar pangkat -1. Gitu. Nah, untuk dimensi dia tergantung sama soalnya yang tadi saya bilang ya. Jadi bisa jadi dimensinya itu tulisannya besar semua, bisa jadi L-nya tulisannya kecil semua. Jadi kadang-kadang tuh bisa terkecoh antara T-nya itu adalah T suhu atau T waktu. Makanya jadi kita harus hafal sama rumus. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih. Atau bisa juga kamu kalau misalnya nggak hafal sama rumus, kamu hafal sama satuannya aja. Gitu. Kenapa kamu hafal sama satuan? Kalau misalnya kamu hafal sama satuan, pasti udah tahu nih besarannya apa. Gitu. Kalau saya pribadi, saya hafalin satuannya. Daripada ngafalin rumus capek-capek, mending saya ngafalin satuannya aja. Oh, kecepatan satuannya itu M per S. Berarti udah pasti M itu adalah panjang, S itu adalah waktu. Terus kayak misalnya massa jenis. Massa jenis itu kilogram per meter pangkat 3. Kilogram per meter pangkat 3. Berarti kalau kilogram per meter pangkat 3 itu jatuhnya adalah massa dibagi sama volume. Gitu. Lebih mudah kan? Kalau saya pribadi sih kayak gitu. Jadi lebih gampang ngafalin satuan. Nah, kalau misalnya kayak Newton itu kan kilogram meter per second. Kilogram meter per second kuadrat. Kilogram meter per second kuadrat. Nah, kilogram itu adalah massa, meter per second kuadrat itu adalah percepatan. Ya udah gaya berarti massa dikali sama percepatan. Gitu. Terus kayak apa lagi ya? Apalagi ya? Oh, volume. Volume itu kan berarti meter pangkat 3. Ya udah berarti panjang
kali panjang gitu. Terus sisi kali sisi. Bisa juga seperti itu. Terus apalagi ya? Berat ya. Iya, berat sama kayak Newton ya. Berat sama kayak Newton. Kalau berat bedanya itu adalah massa dikali sama percepatan gravitasi, bukan percepatan biasa. Nah, percepatan gravitasi itu beda sama percepatan biasa ya. Kalau percepatan gravitasi itu sudah ada ketetapannya. Kecepatan gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Gitu. Jadi kalau berat itu massa dikali sama massa dikali sama percepatan gravitasi. Gitu. M dikali G. Gitu. Sama satuannya Newton juga. Kilogram meter per second kuadrat. Gitu. Nah, kita coba lagi ya. Selain volume, selain velocity, kecepatan. Jadi tadi ya, misalnya kayak si ini. Siapa namanya? Percepatan deh. Percepatan berarti A ya. A berarti kan delta V ya. Delta V per delta T gitu ya. Nah, delta V berarti V itu tadi rumus ininya apa? Rumus apa namanya? Dimensinya. Nih, L dikali sama T pangkat min 1 ya. Iya. L dikali T pangkat min 1. Nah, ini juga sama nih. Berarti ini T pangkat 1 gitu kan ya. Nah, ini kita tinggal diubah ke atas nih. Pokoknya yang ada perperannya itu kalian tinggal ubah ke atas aja. Kalau diubah ke atas berarti jadinya jadiin minus. Berarti jadinya L dikali sama T pangkat min 1 dikali sama T pangkat min 1. Nah, kalau misalnya pangkatnya sama, diapain kalau dikali? Ditambah, Kak. Ya, ditambah. Berarti minus 1 ditambah minus 1 jadinya? Habis, Kak, 0. Minus 2 lah. Minus 2. Minus 2, betul. Bukan 0 ya. Bukan 0, kecuali kalau dikurang. Kamu ibaratnya gini, kamu ngutang, terus kamu nambah lagi utangnya. Kamu utang 1, nambah lagi utang 1. Berkurang apa bertambah? Bertambah. Bertambah. Begitu, kalau minus-minusan. Oke? Nah, berarti ini jatuhnya L dikali sama T pangkat berapa berarti? T pangkat? Min 2. Pangkat 2. 2. Gitu. Lagi. Apa ya? Massa jenis deh. Massa jenis itu satuannya adalah rho. Ini dibacanya rho. Rho. Massa jenis. Density. Nah, massa jenis itu rumusnya adalah massa dibagi sama volume. Nah, massa itu dimensinya apa? Dimensinya M. M, betul. M bagi sama volume berarti? L pangkat 3. L pangkat 3 ya. L pangkat 3. Nah, berarti jadinya gimana? ML pangkat min 3. Oke, betul. M, L pangkat min 3.
Jadi intinya not yang per-peran ini dia harus setara jadi Hmm? perkalian, jadi naik ke atas jadi minus gitu Iya, ya. iya betul Kak, betul. Jadi kalau misalnya yang perperan itu kita harus naikin ke atas. Nah, kalau misalnya dia ada pangkatnya, berarti jadinya pangkatnya jadi minus gitu. Tapi setiap ini pasti dia punya pangkat sih. Walaupun dia nggak ada pangkat 3, pangkat 2. Kalau nggak punya pangkat berarti dia pangkatnya 1 gitu aja. Itu dalam kurungnya boleh dalam kurung yang biasa apa enggak? Atau Nggak harus boleh. udah ketentuan Harus gitu? harus tegak. Harus kurung tegak. Jadi Nggak boleh kurung yang itu biasa kan ya? ada kurung kayak gini, ya kan? Ada kurung Iya. kayak gini, ada kurung kayak gini, sama ada kurung kayak gini. Nah, Berarti ini harus yang nggak pakai boleh, yang ini nggak boleh, harus pakai yang ini. Namanya kurung tegak. Kalau yang tengah itu kurung kurawal. Gitu. Nah, dimensi itu harus pakai kurung tegak. Oke? Sampai Oke, sini Kak. paham? Paham, Insya Kak. Allah. Paham ya? Oke. Oke, nah satuan tadi sudah. Terus kalau misalnya kita lihat di buku, di halaman 1.6, itu ada sistem metrik. Nah, itu sistem metrik itu biasanya kita pakainya 10, misalnya 5 dikali 10 pangkat 3, atau 5 dikali 10 pangkat 6, 5 dikali 10 pangkat 5, gitu. Biasanya seperti itu. Tapi yang kita pakai itu adalah cuma yang 10 pangkat 10 pangkatnya aja. Jarang kayak tera, giga, mega, kilo, itu paling cuma sebutan-sebutannya aja sih. Biar kalian tahu aja. Itu. Nanti seperti itu. Terus itu untuk satuan. Apalagi ya? Oh, ada konversinya. Jadi kalau misalnya gaya, itu satuannya itu kan Newton. Dia bisa dikonversikan ke dyne namanya. DYNE. Kalau kita lihat di halaman 1.7. Kalau yang udah punya buku, yang belum punya buku bisa lihat di RBV ya. Nah, di halaman 1.7 nanti bisa kelihatan juga kok. Ini kan saya record ya. Saya record. Nah, di record juga bisa kelihatan. Di 1.7 itu ada gaya, satuannya kan Newton, N. Nah, satu dyne itu dia berisi 10 pangkat 5 Newton. Gitu. Jadi kalau misalnya 1 Newton itu tinggal dibalik ya. Tinggal dibalik. Jadi jadinya 10 pangkat minus 5. Gitu aja. Satu Newton sama dengan 10 pangkat minus 5 dyne. Tapi 1 dyne itu sama dengan 10 pangkat 5 Newton. Terus ada energi. Energi itu dia joule satuannya. Nah, ada lagi satuannya itu ERG. 1 ERG itu sama dengan 10 pangkat minus 7 joule. 1 joule itu sama dengan 10 pangkat, 1 ERG itu sama dengan 10 pangkat 7 joule. Kalau 1 joule itu berarti 10 pangkat minus 7. Gitu. Nah, ada lagi watt atau daya. Daya itu dia satuannya joule per second atau W. W watt gitu. Daya itu P biasanya. Ininya. Jadi gaya itu F. Energi itu dia tergantung ya, energinya potensial atau kinetik. Biasanya energi itu kalau energi potensial EP, energi kinetik itu EK. Kalau daya P.
Gaya itu simbolnya gaya ya, pakai G. Gaya itu simbolnya N, bisa juga dyne. Kalau energi bisa joule, bisa ERG. Tapi biasanya sih yang diketahui itu Newton ya. Newton, joule, sama watt gitu. Yang sudah ketentuan gitu. Jarang pakai yang dyne, ERG. Kecuali dosennya mau menyusahkan kita gitu. Biasanya. Oke. Nah, itu seperti itu. Terus apa lagi ya? F sudah, fit terus. Nah, ukuran benda ini nggak usah. Ukuran benda itu paling kalian lihat tabelnya aja, tabel 1.2 yang di halaman 1.9 tuh. Nah, ukuran benda paling kalian hafalin yang itu aja sih. Tapi biasanya ini juga nggak keluar, jarang keluar. Terus bahasa. Bentar. Oh, ding lagi. Oke. Nah, sekarang ada besaran skalar sama besaran vektor. Nah, ini kita udah mulai masuk hitung-hitungan nih. Yang besaran skalar sama besaran vektor. Oke, tarik nafas dulu, guys. Tarik nafas dulu, besaran skalar sama besaran vektor ya. Sudah siap masuk? Mau masuk ke besaran skalar vektor? Ya, lanjut. Nah. Siap Kak, siap, harus siap Kak. Lanjut ya. Siap ya? Siap. Oke, mantap nih. Seneng aku nih kayak gini. Oke. Ini kalau kita udah selesai besaran skalar sama vektor, nanti kita masuk ke yang tes formatifnya. Oke. Nah, ini bentar ya, agak nge-lag soalnya. Oke. Nah, ada besaran skalar sama besaran vektor. Kalau besaran skalar, itu dia hanya memiliki besar saja. Kalau besaran vektor, dia punya arah. Besaran skalar tuh maksudnya gimana, Kak? Besaran skalar itu kan dia hanya mempunyai besar. Berarti dia nggak punya arah. Contoh, massa, volume, massa jenis, waktu, intensitas cahaya, terus apalagi? Pokoknya yang nggak bisa bergerak. Nah, kalau besaran vektor, itu dia bisa bergerak. Dia memiliki arah. Contoh, percepatan, gaya, terus apa lagi ya? Pokoknya yang dilakukan sama ada jaraknya lah ibaratnya gitu. Ada jaraknya, dia memiliki jarak, itu sudah pasti dia merupakan besaran vektor. Gitu. Kalau besaran skalar dia nggak ada nih jaraknya sama sekali. Gitu. Nah, besaran vektor itu kita bisa hitung. Gitu. Nah, cara tulis besaran vektor, kita bisa tahu itu adalah besaran vektor. Biasanya besaran vektor itu dia ditulis misalnya huruf F ya.
Misalnya hurufnya itu huruf F. Nah, besaran vektornya itu di atasnya ada tanda panah. Ini namanya besaran vektor. Di atasnya ada tanda panah. Gitu. Di atasnya ada tanda panah, itu namanya besaran vektor. Nah, di sini kita mau belajar cara nyari besaran vektor tuh gimana sih? Gitu. Belajar besaran vektor tuh gimana? Biasanya, besaran vektor itu direpresentasikan sama gambar. Jadi dia ada gambar, biasanya berupa jajar genjang atau berupa anak panah yang kita harus cari jarak dari anak panah yang satu sama anak panah yang lain. Gitu. Nah, biasanya cara nyarinya itu kita bisa cari pakai ada vektor satuan, penjumlahan vektor, ada pakai metode jajara genjang, ada perkalian vektor, terus ada metode uraian juga, terus ada metode bikin gambar. Nah, biasanya tuh kalau di soal-soal tuh bikin gambar tuh. Bikin gambar pakai ini, pakai diagram Kartesius. Biasanya kayak gitu. Nah, kita pelajari satu-satu ya. Tuh, nah, ini besaran vektor yang tadi aku bilang, dia ada tanda panahnya di atas. Terus kita mau belajar tentang vektor satuan. Nah, vektor satuan itu dia vektornya itu harganya cuma 1. Jadi vektornya harganya 1, itu vektor satuan. Gitu, ibaratnya nggak ada bedanya lah, ibaratnya gitu. Nggak ada bedanya, pokoknya vektor satuan itu vektornya nilainya 1, berarti F tanda panah nilainya 1, udah begitu aja. F tanda panah nilainya 1, itu namanya vektor satuan. Itu namanya vektor satuan. F tanda panah sama dengan 1. Nah, karena kita udah tahu, akhirnya sekarang kita belajar di penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor adalah penjumlahan dari beberapa jenis vektor. Penjumlahan dari beberapa jenis vektor. Biasanya kalau di soal itu ada gambar atau bisa aja kalian disuruh gambar vektornya. Gitu. Bisa aja kalian disuruh gambar vektornya. Contoh, kalau misalnya kalian lihat tuh di latihan di halaman 1.33 ya. Itu yang di nomor 4 ada bilang diketahui bahwa vektor A dan B dengan besar vektor A sama dengan 3 satuan dan B 5 satuan. Kedua vektor membentuk sudut 30 derajat. Nah, itu kalian harus cari gambarnya dulu kayak gimana. Itu kalau dia bilang dengan menggunakan metode jajar genjang, ya udah berarti kalian tinggal bikin kayak kalian tinggal bikin jajar genjang aja. Gitu. Tapi kalau misalnya dia ada ngomong hal lain, misalnya kayak misalnya kayak membentuk sudut seperti ini atau dia menghimpit sudut X atau menghimpit sudut Y,
itu kalian harus cari di diagram Cartesius. Gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba apa namanya penjumlahan vektor. Kita lihat tuh penjumlahan vektor. Tuh kalau misalnya pakai metode jajar genjang, rumusnya adalah ada yang manggil? Oke. Kalau misalnya metode jajar genjang, rumusnya itu adalah seperti ini. Atau kita bisa gambar dulu deh. Biar gampang kita gambar dulu ya vektornya. Misalnya ada vektor satu ke atas, satu ke bawah. Ini dia ke sini, satunya ke sini. Nah, terus habis itu dia tarik garis seperti ini, membentuk sebuah jajar genjang. Ini kurang panjang. Bentuk sebuah jajar genjang. Sorry, salah. Nah, seperti ini ya jajar genjang. Nah, ini kita bisa tulis F1. Kita bisa tulis F1. Ini F2. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah FR atau vektor resultan namanya. Vektor resultan FR. Karena tadi kita pakai ini ya, karena tadi kita apa namanya? Kita pakai F hurufnya, jadi kita pakai F aja. Kalau dibuka kan pakai V gitu. Kalau kita pakainya F aja. Tapi sama aja sih mau pakai F atau V atau I juga nggak apa-apa, terserah sebenarnya. Gitu. Nah, apa namanya? Ini di tengah-tengah adalah titik O, di mana titik O itu adalah titik pusatnya. Nah, cara nyarinya itu adalah vektor resultan FR sama dengan akar dari vektor 1 kuadrat ditambah vektor 2 kuadrat ditambah 2 vektor 1 dikali vektor 2 cos theta. Jadi pasti karena dia membentuk jajar genjang, ini dia mempunyai sudut theta. Gitu. Nah, kayak tadi aku bilang, dia membentuk sudut 30 derajat atau membentuk sudut 60 derajat. Tuh. Nah, itu Coba, termasuk cos lihat theta. ininya apa? Hah? Soalnya, Bentar, rumusnya. nih rumusnya. Nanti aku share kok di grup ininya, apa namanya, coret-coretannya. Oh, ya udah baik, Kak. Oke, Kak. Gitu, sama apa namanya? Record. Ya, recordnya gitu. Nah, kalau misalnya ada, ini kan 2 vektor ya. Ini hanya 2 vektor nih. 2 vektor.
Ini yang di modul V ya? V Iya, tadi aku bilang kan, itu terserah kamu mau pakai V boleh, pakai F boleh, pakai I boleh, pakai Q boleh, terserah kamu mau pakai apa. Gitu. Oh, Kalau di buku dia pakai V. Ya, nggak ada bedanya, sama aja. ya. Gitu. Ya. Nah, ini kan 2 vektor ya. Ada lagi, kalau misalnya 3 vektor gimana, Kak? Kalau 3 vektor itu berarti dia ada 3 vektor yang 3 panah, 3 tanda panah. Berarti kamu harus cari vektor resultan pertama, terus cari vektor resultan kedua. Misalnya kayak di buku tuh. Kita buat vektor pertama dulu, jajar genjang pertama. Terus habis itu misalnya dia vektor keduanya itu dia ke sebelah sini. Nah, berarti kamu harus cari jajar genjangnya. Malah kehapus. Sama begini, sama begini. Tuh, nah ini begini kan. Terus habis itu yang satu lagi itu seperti ini. Ini jajar genjang, dibikin jajar genjang. Pokoknya kalau misalnya metode jajar genjang, kalian tinggal cari jajar genjangnya aja. Kalian kayak mikir, oh jajar genjangnya itu seperti ini loh, gitu. Jajar genjangnya itu bentuknya seperti ini loh, gitu. Ini kan jadi kayak jajar genjang nih. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ya kan, jajar genjang. Nah, ini ke sini. Nah, kayak jajar genjang. Gitu. Tuh kalian tinggal cari ininya aja. Ini ada yang salah. Nih, jangan warna ungu lagi deh, biar enggak ketimpa. Ini begini. Terus satunya lagi warna merah aja. Nah, kayak jajar genjang. Ya, ibaratnya begitulah, mirip kayak di buku. Oke. Nah, terus kita cari dulu nih vektor yang pertama. Kita tentuin vektor 1 sama vektor 2-nya yang mana dulu. Biasanya, tentuin vektor 1 yang sama vektor 2 itu mereka lebih berhimpit daripada vektor 3. Gitu. Nah, lebih berhimpit tuh maksudnya gimana? Dia lebih memiliki sudut yang lebih kecil. Gitu. Kita cari sudut yang lebih kecil tuh yang mana? Boleh kamu dari sini ke sini, boleh dari sini ke sini, boleh. Nih, sini ke sini boleh. Atau dari sini ke sini juga boleh. Ini jadi V1 boleh, yang ini jadi V1 boleh. Kalau ini jadi V1, yang atas jadi V1, berarti ke sini V2, ke sini berarti V3. Kalau yang bawah jadi V1, berarti yang atas jadi V3.
Gitu. Jadi tinggal muter aja ya, gitu. Tergantung sama kamu nentuin yang mana. Karena ujung-ujungnya jawabannya juga sama aja. Gitu. Nah, cara nyari kalau misalnya vektornya ada 3, itu kamu harus cari vektor resultan 1 dulu. Vektor resultan 1 berarti kamu cari vektor 1, penjumlahan vektor 1 sama penjumlahan vektor 2. Caranya gimana? Sama kayak yang atas. Gitu. Sama kayak yang atas. Berarti vektor resultan 1 sama dengan akar berapa coba? Akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat V2 kuadrat, betul, ditambah 2V1 V2 cos 2, terus cos Satu. theta. Ya itu, Nah, Kak. ini vektor resultan 1. Dapat vektor resultan 1-nya, kita cari vektor resultan 2. Nah, cara nyari vektor resultan 2, kamu ganti vektor 1, itu kamu ganti jadi vektor resultan 1. Vektor 2, kamu ganti jadi vektor 3. Gitu. Jadi ibaratnya vektor 1 sama vektor 2 tuh udah jadi vektor resultan 1. Udah nyatu nih dia. Dia udah nyatu, berarti sisanya vektor resultan 1 sama vektor 3. Gitu. Nah, ini jadinya vektor resultan 1 kuadrat ditambah vektor 3, gitu kan ya. Ditambah 2 vektor resultan 1 dikali vektor 3 dikali cos theta. Yang vektor 3 itu nggak dikuadratin lah, Kak. Oh iya. Kuadrat vektor 3 cos theta. Gitu. Sebenarnya tuh cara nyari resultannya sama aja, cuma dia lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah kalian harus tahu dulu nih vektor mana yang mau dijadiin vektor 1 sama vektor 2. Sama kalian harus tahu gambarnya seperti apa. Gitu. Nah, ini vektor. Untuk vektor seperti ini. Oke, kita coba langsung ke tuh nanti dulu. Ada lagi, ini kan kalau misalnya vektornya 30, 60, gitu segala macam ya. Ada lagi kalau misalnya vektornya itu arahnya berlawanan. Gitu. Jadi, kan ini vektornya ke kanan, ke kanan, ke kanan semua. Ya nggak? Nah, Kak, kalau misalnya vektornya salah satunya ada yang beda arah gimana? Kalau misalnya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Kalau misalnya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, berarti tandanya aja tinggal kamu ganti. Ini nih, tanda plusnya, kamu ganti jadi minus. Kalau berlawanan. Kalau berlawanan. Arah. Kalau berlawanan arah, tandanya berubah jadi minus di plusnya yang kedua. Gitu. Nah, kalau misalnya itu berarti
Ini jatuhnya 180 derajat ya. Ini aku dalam kurungin aja deh. Dalam kurung 180 derajat gitu ya. Nah, terus abis itu ada lagi dalam kurung 90 derajat. Kalau dalam kurung 90 derajat, tetanya ya. Tetanya 90 derajat. Itu rumusnya adalah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Gitu. Kenapa? Karena cos 90 adalah 0. 0. Nah, kalau misalnya apa? Tetanya 0. Tetanya 0 berarti kan cosnya 1. 0 derajat. Berarti kan cosnya 1, ya nggak? Nah, berarti rumusnya adalah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 V1 dikali V2 gitu. Nah, cos tetanya hilang, nggak ada lagi. Oke. Nah, ini untuk vektor yang pakai jajar genjang. Oke. Nah, terus lagi ya, yang metode uraian, ntar dulu deh. Ntar ya, aku coba cari soalnya dulu. Oke. Kita lihat di ini aja deh. Di buku soalnya. Kita lihat di buku soalnya halaman mau nggak ada ya? Ini aja di halaman 1.33. 1.33 yang nomor 4 tuh. Itu kan ada diketahui dua vektor A sama vektor B dengan besar vektor A adalah 3 satuan dan B itu 5 satuan. Jadi kalau misalnya vektor itu dia nggak punya ini ya, nggak punya besaran. Gitu, dia nggak punya besaran, biasanya dia hanya dibilang satuan. Pakainya satuan, nggak ada meter, nggak ada sentimeter, atau kilogram, dan lain-lain sebagainya. Gitu, jadi dia hanya arah saja. 3 satuan, 5 satuan, sama membentuk berapa derajat gitu. Nah, berarti kita bisa lihat di sini, contoh soal ya. Contoh halaman 1.33. Nomor 4. Biasakan kalau misalnya menulis
soal dari fisika itu ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui, ditanya, dijawab. Nah, diketahui berarti diketahui itu berarti vektor A. Kita gambar aja ya. Ini dia pakai jajar genjang ya. Berarti vektor A, ini vektor A, ini vektor B. Terus membentuk jajar genjang. Begini, begini, sama begini. Ini begini. Oke. Ini vektor 1, ini vektor 2, dia membentuk 30 derajat. Ibaratnya aja ya, itu membentuk 30 derajat. Vektor 1 itu adalah 3 satuan. Vektor 2 itu adalah 5 satuan. Tetanya adalah 30 derajat. Oke, ini yang diketahui. Berarti yang ditanya vektor resultan, ya kan? Vektor resultannya berapa? Jawab. Berarti rumusnya apa vektor resultannya? Vektor resultan akar dari vektor 1 kuadrat ditambah vektor 2 kuadrat ditambah 2 vektor 1 kali vektor 2 dikali sama cos theta. Nah, tinggal masukin tuh vektor 1 tadi berapa? Berapa satuan vektor 1? 4. 4 atau 3? Vektor 1 itu adalah, ini lupa tandanya. Vektor 1 itu adalah 3 satuan. Berarti 3 kuadrat, ya kan? Ditambah Iya. 5 kuadrat. 5. Tambah 2 kali 2 kali 5. Kali 2. kali 3 kali 3. 5. 5. Cos. Cosnya tetanya berapa? 30. Ya, 30. 30. Berarti akar dari 9 3 ditambah 25. 5. Oke, ditambah berapa tuh? 6. 30. 2. 3. 2 kali 15. 30. 30 ya. 30 Iya, 30. kali cos Cos 30 berapa? 30. Setengah ya? Cara ngitung cosnya gitu gimana? Kok hasilnya jadi Cara setengah? ngitung kos. Cara ngitung kos itu dia ada tabelnya sendiri. Oh, yang konstan Oh, yang itu ya. 1.33 enggak? 1.33 halamannya. Jadi dia ada tabelnya sendiri. Sin costan itu dia punya tabel sendiri dari 0 sampai 180 derajat. Setengah, Kak. Saya cari di Google ininya. Tabelnya. Setengah ya? Cos 30 itu setengah ya? Setengah akar 3. Oke, setengah akar 3. Setengah akar 3. Oke, nah 30 sama setengah akar 3 ini bisa kita coret. Ini coret, ini coret. 15. Berarti 30 jadinya 15. Oke, berarti sisanya 9
tambah 25 berapa? 34. 34 ditambah 15 akar 3. 3. Oke. Nah kan? Nah ini kita bisa hitung 34 ditambah 15 akar 3 berapa tuh? 49. 49. 49 pas. Ya. Hah? 34 ditambah 15 akar 3. Oh. Lima belas akar 3 itu berapa sih? Coba cari di kalkulator. Bentar, Kak. Ini Kak Ria modulnya kayaknya beda sama aku ya. Ini modulnya fisika umumnya edisi berapa ya, Kak? Edisi 3, Nap. Oh, edisi 3. Astaga. Iya. Heeh. Beda ya? Beda, soalnya ini malah 2 buah vektor besarnya masing-masing 4 satuan dan 6 satuan. Dan masing-masing membentuk 2 sudut itu 30 derajat dan 60 terhadap sumbu X positif dan sistem koordinat kartesian. Jika kedua vektor dijumlahkan dengan cara uraian, ini beda lagi soalnya malah, Nap. Iya, beda lagi. Bentar, Kak. Aku cari di ini dulu. Kodenya sama nggak, Kak? Bentar ya, aku coba lihat di RBV. Soalnya aku punyanya edisi 2. Iya, Pantes tadi kok makanya pada bingung waktu nak jelasin di halaman berapa gitu kan, kita nunggunya di iya. halaman berikutnya. Sorry. Maaf ya. Bentar, kita lihat dulu. Pikir sama. Ternyata beda, guys. Oh, nanti kalau misalnya ada apa namanya tuh? Ada duit lebih kayaknya aku bakal beli yang ketiga. Tapi isinya sama sih. Nah, begini. Ini aku lihat di gambar yang untuk apa namanya? Ini kan yang searah ya. Nah, kalau misalnya yang beda arah itu dia gambarnya seperti ini. Bisa lihat di buku juga sih. Bisa lihat di buku di halaman berapa tuh? Di halaman 1.18 itu kan ada gambar 1.10 tuh. Nah, itu untuk gambar pengurangan vektor. Jadi kalau untuk pengurangan vektor, biasanya yang dicari itu adalah yang sebelah kiri. Gitu, tapi tetanya tetap yang di sebelah kanan. Gitu, cuma rumusnya sama. Cuma gambarnya seperti itu ya, bisa dilihat sendiri. Gitu, terus 90 derajat. Ya, 90 derajat tadi udah aku kasih tahu juga. Tegak lurus ya. Kalau misalnya vektornya tegak lurus, itu berarti pakai cos tetanya adalah cos theta 1. Gitu. Nah, itu. Terus kalau tetanya itu adalah 180, berarti tetanya itu nggak ada. Nah, berarti dia pakainya mutlak. Tapi kalau mutlak itu vektornya selalu positif. Sama aja sih sebenarnya. Ada gambar mutlak gitu. Seharusnya kan negatif ya. Negatif 1 cosnya. Nah, kalau negatif 1 kan berarti hasilnya seharusnya negatif. Tapi ada tanda mutlaknya. Ini, yang 180 nih, yang ini.
Kan seharusnya hasilnya negatif. Ya kan? Tapi karena dia ada tanda mutlaknya, V1 dikurang sama V2, gitu. Karena ada tanda mutlak, ini tanda mutlak nih. Garis ini tanda mutlak namanya. Karena dia ada tanda mutlak, hasilnya akan tetap jadi positif. Itu. Nah, ini mana sih soalnya? Lama banget. Ngelik. Terus kalau di RBV tuh kayak gini sih. Dia lama ininya. Loadingnya tuh lama. Oh, di 131 ininya. 131. Di halaman 131. 1.31. Ada nggak? Kalau di aku 1.33, beda 2 halaman. Di latihan 1 tuh. Latihan 1 itu kan ada diketahui 2 buah vektor A dan B dengan besar vektor A sama dengan 3 satuan. Dan B adalah 5 satuan. Kedua vektor membentuk sudut 30 derajat. Ada nggak? Ada, Kak. Udah ya? Nah, itu yang tadi aku kerjain yang itu. Nah, jadi itu kita pakainya itu yang A ditambah yang B sama yang A dikurang B aja. Itu. Ini berarti bukan 1.33, tapi 1.31. 1.31. Oke. Nah, ini tinggal dihitung nih. 34 ditambah sama 15 akar 3. Gitu. Berapa tuh 15? Apa namanya? 15 akar 3. 59,98 Kak hasilnya. 59. 0,98. Itu udah ditambah sama 34. Iya udah ditambah semua itu. 34 tambah 15 akar 3. Berarti 59,98. 98. Diakarin. 59,98 diakar. Jadinya berapa? Tujuh koma 74. 7,74. Nah, ini adalah hasilnya untuk vektornya. Udah gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang negatif, ya berarti tinggal tandanya aja diubah. Tinggal tanda yang negatif, positif ini yang di kedua diubah jadi negatif. Berarti bisa kita tulis vektor resultan sama dengan akar dari vektor 1 ditambah vektor 2 dikurang 2 vektor 1 dikali vektor 2 kali cos theta. Tuh kan? Nah, vektor 1 itu adalah 3, ya kan? 3 kuadrat. Ditambah 5 kuadrat dikurang 2 dikali vektor 1-nya itu 3 dikali vektor 2-nya itu 5. Cos theta-nya langsung aja ya, setengah akar 3. Tahu ya dari mana ya? Setengah akar 3.
Oke. Oke. Nah, terus kalau udah sampai kayak gini, ini tinggal kita hitung lagi. Berarti jadinya 9 ditambah 25 dikurang sama berapa? 30. 15 akar 3 ya? Iya. 15 akar 3. Nah, berarti sama kayak tadi, cuma bedanya adalah yang tadi itu ditambah, yang sekarang dikurang. Berarti 34 dikurang 15 akar 3. Berapa tuh? 8,01. 001. 8,01. Akar dari 8,01? 2,83. 2,83. Nah, ini vektor resultan yang kedua. Gitu deh caranya. Kalau yang C sama yang D, itu kamu bisa lihat di belakang gitu. Di belakangnya caranya. Yang di penyelesaian latihan. Tapi yang penting kalian udah tahu cara ngerjain vektornya seperti itu. Nah, ini biasanya ini adalah vektor-vektor yang sering keluar di soal. Kalau misalnya untuk yang perkalian sama untuk yang uraian itu jarang keluar gitu. Kalau yang untuk uraian itu sebenarnya gampang. Kamu kan kalau uraian itu dia lebih ke arah pakai ini ya. Pakai diagram kartesius kalau uraian. Ini aku gambar deh. Iya, di buku. Kalau edisi 2 itu di halaman 1.33. Di edisi 3 Kalau di halaman 1.29, Mak. 1.3, 39 apa 1.29. 31? 1.29 nomor 4 itu kayaknya. Oh, kalau di RBV soalnya 1.31 itu. Aku bingung makanya. Iya, ini Makanya lagi gimana halamannya beda-beda. Beda-beda halamannya. Gitu. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kalau misalnya uraian, itu dia lebih ke arah diagram kartesius. Nah, kan diagram kartesius itu ada sumbu X sama sumbu Y. Ya kan? Kalau misalnya dia berhimpit sama sumbu Y, nih, ini tetanya dihimpit sama sumbu Y, berarti kalau sumbu Y itu dia dikali sama cos. Berarti vektor resultan dikali sama cos theta. Kalau misalnya dia berhimpit sama sumbu X, berarti vektor resultan dikali sama sin theta. Gitu aja kalau yang uraian. Nah, jadi kamu harus tahu dia berhimpit sama sumbu yang mana nih. Yang tadi aku bilang berhimpit itu adalah lebih dekat ke yang mana. Apakah dia lebih dekat ke yang Y atau dia lebih dekat ke yang X. Gitu. Kalau dia lebih dekat ke yang X, berarti kamu tinggal kali sama cos theta. Kalau dia lebih dekat sama yang, kebalik. Kalau dia lebih dekat sama yang Y, itu dia kamu kali sama cos theta. Kalau dekat sama yang X, itu sin theta. Gitu. Nah, terus untuk yang uraian ini, kan dia ada beberapa resultan, ya kan? Ada beberapa vektor. Nah, beberapa vektor itu ditambah-tambahin semuanya. Jadi kamu misalnya ada 2 resultan nih,
ada resultan Y sama resultan X. Misalnya ada VRX sama VRY gitu. Nah, hasil dari VRY nih, hasil dari VR ini, yang Y ini, ditambah sama hasilnya yang X. Berarti kalau VR total ya, VR total sama dengan VRX, ya, VRX ditambah sama VRY. Itu untuk yang uraian. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dia ada 3 vektornya, misalnya dia ada 3 nih, yang untuk nentuin resultannya, itu misalnya ada VRX gitu ya, VRX total, misalnya ada 3 gitu resultannya. Berarti VRX total itu total dari seluruh VRX. Total seluruh VRX. Misalnya ada 3 nih resultannya. Berarti VRX1 ditambah VRX2 ditambah VRX3 dan seterusnya. Pokoknya sampai X-nya itu selesai. Nah, kalau misalnya dia ada Y, yang Y, berarti VRY total sama dengan VRY1 ditambah VRY2 ditambah VRY3 dan seterusnya. Gitu. Sorry, ini yang atas salah ya. Tuh, jadi yang benar yang bawah. Yang VRX total, jadi total dari seluruh X sama VRY total, seluruh dari VRY. Gitu cara ngitungnya kalau yang metode uraian. Nah, nanti kalau misalnya udah dapet, gitu, udah dapet semua, ya, kalau misalnya udah dapet semua nih, dapet VRX sama VRY-nya, karena dia itu resultannya pakai diagram Kartesius. Diagram Kartesius itu kan sumbunya 90 derajat. Ya enggak? Diagram Kartesius kan sumbunya 90 derajat nih. Sumbu ininya kan 90 derajat. Sumbu ini kan 90 derajat nih. 90 derajat. Nah, berarti kalau sumbunya 90 derajat, cos θ-nya kan 0. Berarti untuk total dari keseluruhannya, si VR-nya, itu resultannya adalah akar dari VRX kuadrat ditambah VRY kuadrat. Ini yang total. Mulai mabok? Ya, mulai mabok. Mulai mabok, guys. Seperti itu. Nah, untuk resultan itu seperti itu. Mantap. Ngantuk. Oke. Iya, Kak. Nah, ini resultannya sampai sini. Jadi kita belajar sampai resultan dulu deh. Kita sampai modul 1 sampai kegiatan belajar 1 dulu berarti. Nah, ini sampai sini. Jadi kita sampai metode uraian aja. Untuk yang perkalian itu jarang digunakan. Biasanya dia hanya menggunakan metode jajar genjang sama perkalian aja. Gitu. Oke. Nah, kita coba ke soal tes formatif deh.
kita coba ke tes formatifnya. Berarti di halaman berapa tuh? Kalau di RBV aku halaman 133. Tes formatif 1. Soalnya kayak gimana itu, Kak? Ada di atasnya itu tulisan tes formatif 1. Iya, Kak. Ada. Massa jenis adalah massa persatuan volume. Dimensi dari massa jenis adalah itu nomor satunya. Itu nomor 130, nak. Oh, 30 ya? Mm-mm. 130. Massa jenis adalah massa persatuan volume. Dimensi dari massa jenis adalah titik-titik. Nah, itu. Nomor satunya itu. Ada? Ada. Ada. Ada ya? Ada, Kak. Oke. Heeh. Oke, berarti yang nomor 1, ini apa jawabannya? Tadi udah kita bahas. Jawabannya adalah yang D. D, Kak. iya, betul. Yang D. M kali sama L pangkat min 3. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2 itu tinggal dikonversikan aja. Dia mintanya meter. Berarti meter ke meter sudah. Lebarnya 30 cm. Berarti dari cm ke meter itu berapa? Milimeter ke meter berapa? Berarti itu tinggal dikonversi ya. Ini tes formatif. Tes formatif. Oke, untuk yang nomor 2 ya, langsung. Nomor 2, itu tes formatifnya adalah papannya panjangnya ya. Panjangnya P-nya itu adalah 4 meter. 4 meter. Diubah ke meter, jadi berapa? Empat meter diubah ke meter jadi berubah atau tetap? Tetap. Tetap. Oke, 4 ya. 4. Nah, lebarnya adalah 30 cm. Diubah ke meter, naik berapa? Naik atau turun? Naik. Turun. Naik. Centimeter ke meter naik dong. Wah, ngulang SD nih. Astagfirullahaladzim. Sentimeter ke meter naik ya. Naik berapa? 1. HM, masa aku tulis kayak gini sih? 2 KM, HM, jam, M, DM, CM, ME. Aduh. Oke, sentimeter ke meter itu naik 1, 2. 1 kali naik itu dibagi 10. Kalau 2 kali naik berarti dibagi berapa? 100. Lagi 100, Dibagi Kak. 100. Pinter. Berarti 30 dibagi 100. Nolnya bisa dicoret? Bisa. Iya, 0,3. Betul. Coret. Berarti 3 dibagi 10 ya. Jadi 0,3. Oke, tingginya itu adalah berapa? 25 ya. 25 milimeter. Diubah ke meter jadi berapa? 1, 2, 3. Berarti 25 dibagi 1000. 1000, Kak. 1000. Oke. Berarti jadinya berapa? 0,025. Ya, 0,025. Oke. 0,025. Oke ya. Nah, berarti dia nyari volume papan. Ada panjang, lebar, tinggi. Nah, tebal. Sama aja sih. Berarti tinggal 4
dikali 0,3 dikali 0,025. Berapa tuh hasilnya? Harus ngitung dulu. Ngitung dulu. 0,03 Kak. 0,03 meter pangkat 3. Jawabannya berarti yang C. Gitu ya. Nah, sekarang nomor 3. Kita sampai nomor 3 aja nanti. Spelling ngitungnya dong, Kak. ini tuh. Apa? Spelling ngitungnya. Apa yang ngitungnya? Ngitung itu perkalian 0,3 kali 0,025 kali 4-nya. Heeh. Heeh. Iya, tinggal dikali. Tinggal dikali Ini aja. jadi 0,3. Iya, jadi 0,03. Oke. Oke. Nah, terus yang nomor 3. 2 buah vektor besarnya masing-masing 2 satuan dan 3 satuan. Jika kedua vektor dijumlahkan, hasil vektor resultan yang besarnya 4 satuan. Jadi hasil vektor resultannya itu adalah 4 satuan. Terus ditanyanya besarnya sudut antara kedua vektor. Berarti yang ditanya adalah theta. Yang ditanya adalah tetanya ya. Nah, berarti kita bisa tulis nih yang nomor 3. Itu kita bisa langsung masukin aja. Vektor resultan, berarti ya. Vektor resultan sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 V1 dikali V2 dikali cos theta. dikali cos theta. Nah, biar gampang, ini dua sisinya kita kuadratin aja. Kenapa dikuadratin? Biar ngilangin si akarnya. Jadi cara ngilangin akar itu adalah kita kuadratin kedua sisi. Jadi vektor resultannya kita kuadratin. Vektor resultan ini kita kuadratkan sama dengan ini akar. Masukin angkanya. V1 kuadrat berapa? 2 ya. 2 kuadrat. V2-nya berapa? Vektor 2-nya adalah 3. Oke, 3 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikali 3 kali cos theta. Karena tetanya tidak diketahui kan? Ini dikuadratkan. Nah, resultannya adalah 4 satuan. Berarti 4 kuadrat sama dengan, karena ini tadi di akar, karena tadi dikuadratin, ini kuadratnya kita bisa coret sama akarnya. Berarti sisanya adalah 2 pangkat 2 berapa? 4 tambah 4. 9. Tambah 9. Oke, tambah 9, tambah 9 kali 12. Cos iya 12. 12 cos theta. Enggak, bukan setengah akar 3. Kenapa bukan setengah akar 3? Karena kan yang dicari besar sudutnya. Kalau besar sudutnya yang dicari berarti tetap cos theta. Terus selalu Kalau lebih bukan lah berarti setengah pangkat 3 ya. Setengah pangkat 3 maksudnya. Kalau misalnya setengah akar 3 itu berarti dia cosnya adalah cos 30 derajat. Berarti tetanya sudah diketahui 30 derajat. Di sini tetanya tidak diketahui. Di sini tetanya justru yang dicari. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Iya, Kak. Nah, berarti ini jadinya apa namanya? 4 pangkat 2 berapa? 16.
16, oke. Sama dengan 4 tambah 9, 13 13. tambah 16 13, oke. Ditambah 12 cos 12 cos theta. theta. Kenapa 12 yang nggak diikutin? Karena 12 itu dia digabung sama cos theta. Gitu. Karena ini masih jadi satu kesatuan nih, 12 cos theta itu. Dia nggak bisa digabungin sama 4 tambah 9-nya. Nah, berarti ini tinggal dipindah ruas ya. 13 pindah ke 16. Jadinya 16 dikurang 13 13, oke. 12 12 Dan cos 12 cos theta. theta. 3 3. Oke, berarti jadinya 3 sama dengan 12 12 cos theta. cos theta. Nah, kalau udah kayak Jawabannya gini, 4 baru cos bisa theta. kita berapa? 4 cos theta. Kenapa bisa 4 cos theta? 12 dibagi 3 cos theta sama dengan 4 cos theta. Tapi nggak tahu benar apa salah. Bukan 3 per 12? Nggak tahu, asal tebak aja. Oke. Karena si 3-nya sama 12 cos theta, ya kan? Berarti jadinya 3 per 12 cos theta. Oke. Nah, berarti jadinya 1 per 4. Sama dengan cos theta. Theta. Nah, berarti untuk nyari tetanya adalah cos. Ini agak ngeselin sih soalnya sebenarnya. Berarti jadinya cos pangkat min 1, 1 per 4. Berapa tuh cos pangkat min 1, 1 per 4? Mesti pakai kalkulator. Kalkulator ilmiah. Cos pangkat min 1, 1 per 4. Ada nggak jawabannya? Kayaknya sih nggak ada deh. Kalkulator. Cos pangkat min 1, 1 per 4. Bentar. Apa sih? Kalkulator saintifik. Tujuh 75,5 hasilnya. 75,5 derajat. A jawabannya. Ada berarti jawabannya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia nanya theta, nih, dia nanya tetanya, berarti kamu ubah cosnya itu ke dalam cos min 1. Gitu. Kalau misalnya dia sin, berarti sin min 1. Kalau misalnya tan, berarti tan min 1. Biasanya kalau misalnya fisika, itu kalian boleh pakai kalkulator kok. Gitu.
gitu. Oke? Nah, itu seperti itu. Oke deh. Nah, untuk nomor 4, mau lanjut? Atau udahan? Coba yang nomor 4, 5, 6, itu kan dia resultan ini ya. Resultan apa namanya? Resultan uraian. Nah, itu coba kalian buat PR deh. Yang 4, 5, 6 itu dicoba untuk buat PR. Nanti tunggu aku kasih video ininya, video lanjutannya. Video lanjutannya. Video apa namanya? Video pembelajarannya sama catatan dari aku tadi. Terus kalian coba kerjain yang 4, 5, 6. Gitu. Nanti kirim aja di grup gitu kalau udah ada yang selesai. Cepet-cepetan gitu. Oke? Siap. Oke, belajarnya hari ini sampai sini. Nggak kerasa ya, jam 9:30. Ngantuk sih, bener ngantuk. Oke, capek juga ya. Besok ada yang ikut, ini semester 2 semua ya, bukan semester 1 ya. Kalau semester 1 besok ada belajar kimia. Iya, besok ada belajar kimia ya. Kimia dasar 7 juga. Gitu, besok. Oke? Sampai ketemu besok di kimia dasar yang semester 1, yang semester 2 selamat beristirahat. Kita ketemu lagi minggu depan berarti ya. Oke, sampai jumpa, selamat beristirahat. Makasih Kak Naf. Sama-sama. Kasih Kak. Ya.